Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para trader dari seluruh Indonesia. Selamat siang para YouTuber. Selamat siang untuk nasabah GK Invest cabang Semarang. Nah, kesempatan hari ini, hari Senin, kita bertemu lagi, Senin 16 November 2020. Kita bertemu di acara edukasi online, seminar online. Kali ini saya ingin membahas mengenai cara cepat mendapatkan peluang trading. Nah, seperti tadi, gimana nih caranya supaya kita bisa melihat suatu peluang, entah itu buy atau sell secara cepat. Nah, itu yang jadi pertanyaan seperti biasanya kan kita kalau, eee, melihat ketika pertama kali kita buka MetaTrader, misalnya kita lihat nih pergerakannya, bentuk chart, bentuk candlestick ya, bentuk candlestick, kemudian di situ ada beberapa, apa namanya, candle bullish, bearish, kemudian ada doji. Nah, kita cek, kita lihat. Ya, mungkin Anda bisa menggunakan, bentuk pattern. Nah, ini kelihatannya ada double top atau pokoknya yang mudah aja lah, kita cari yang gampang aja. Double top, double bottom, model head and shoulder ada enggak? Kalau misalnya nggak ada, mungkin Anda bisa menambahkan atau mungkin pakai indikator. Nah, kalau mungkin Anda belum tahu mengenai pattern, bisa pakai indikator lah ya. Untuk newbie biasanya, untuk yang, para apa namanya, yang baru-barusan mengenal transaksi atau mengenal trading biasanya pakai bantuan indikator. Entah itu menggunakan moving average, entah itu menggunakan, parabolik, atau menggunakan Bollinger, itu bisa Anda lakukan di situ. Jadi, kita akan mendapatkan, eee, peluang trading atau kita akan mendapatkan, sinyal berdasarkan apa namanya, dari pembentukan bentuk chart ditambahkan dengan indikator ketika indikator itu membaca chart tersebut. Apakah ini sudah termasuk, overbought atau oversold? Apakah ini termasuk sudah menunjukkan sinyal buy atau sinyal sell? Nah, seperti itu. Itu kita bisa gunakan, indikator. Jadi di MetaTrader 5 GK Invest itu banyak sekali, banyak sekali indikator. Jadi kita bisa menggunakan satu indikator atau kita bisa menggunakan 2 indikator atau 3 indikator. Tergantung kita nyamannya yang mana lah ya. Jadi, sebenarnya untuk cara cepat mendapatkan peluang trading pun itu tergantung dari, apa ya, tergantung dari pengetahuan kita atau tergantung dari pemahaman kita dalam melihat pergerakan atau chart yang ada di MetaTrader. Entah itu Anda waktu itu menampilkan GU, atau Anda menampilkan euro, atau Anda menampilkan, emas, nah atau mungkin minyak. Nah, begitu kita lihat chartnya minyak, oh chartnya seperti ini nih, kita cek pakai pattern, kita cek pakai indikator, kita cek pakai, divergen misalnya. Kalau Anda menguasai divergen, cek divergen, atau Anda bisa menggunakan dengan bentuk candlestick. Oh ini sudah masuk, ada formasi apa namanya, hanging man atau mungkin hammer. Nah, itu Anda bisa gunakan di situ. Dan time frame itu pun juga berpengaruh. Jadi tergantung Anda ini mau menggunakan untuk, scalping atau Anda mau menggunakannya untuk, jangka medium atau jangka panjang. Nah, itu sangat sangat berpengaruhnya di situ. Mungkin untuk lebih jelasnya kita langsung meluncur ke MetaTrader. Saya sharing MetaTrader 5 GK Invest, siapa tahu nanti kita di beberapa instrumen kita nanti bisa mendapatkan sinyal buy atau sell, gimana cara cepat mendapatkan peluang. Oke, sebentar saya share dulu mengenai, oke sudah muncul ya MetaTrader 5 dan kita bisa gunakan untuk, melihat peluang. Di situ misalnya nih, kita pakai moving average. Jadi moving average ini nilai rata-rata yang, terdiri dari empat empat apa ya, 4 bagian ya.
ada simple, ada eksponen, kemudian ada smooth, ada linear. Nah, kebanyakan yang sering dipakai itulah simple sama eksponen. Contoh misalnya nih pada saat ini, saya misalnya menampilkan EMA 8, EMA 21, sama EMA 125. Nah, kita bisa, melihat perpotongan nih. Jadi aturan dari moving average ini kan memotong. Jadi misalnya MA 8 memotong MA 21, datanya dari atas menuju ke bawah itu adalah sinyal sell gitu kan ya. Atau EMA 8 memotong EMA 21 dari bawah menuju ke atas, itu sudah menunjukkan sinyal buy. Nah, sedangkan 125-nya EMA 125 itu bisa digunakan untuk filter. Jadi bisa kita gunakan sebagai filter untuk kita melihat ini khusus untuk sinyal bullish saja atau sinyal sell saja. Jadi kalau misalnya nih candlestick misalnya bergerak di bawah EMA 125, oh ternyata ini masuk sinyal sell misalnya, kita cari yang sell saja. Atau ketika candlestick-nya di atas EMA 125, kita pakainya cuman untuk sinyal buy saja. Nah, itu bisa kita lakukan di situ. Jadi ini merupakan juga salah satu cara untuk kita mendapatkan cara cepat mendapatkan sinyal trading dengan moving average. Nah, itu salah satunya bisa kita gunakan seperti itu. Jadi dari sekian banyak cara, mungkin moving average ini juga salah satu indikator yang cukup efektif juga untuk memberikan kita cara cepat untuk mendapatkan sinyal trading. Nah, bagaimana dengan cara yang lain? Kita lihat nih. Misalnya seperti yang tadi saya sampaikan, selain moving average mungkin ada bentuk pattern seperti ini. Nah, ini kebetulan kalau saya lihat saat ini bentuk ada semacam double top ya, double top di emas di 120 di 1884, di 120 1883 ada semacam bentuk top, kemudian neckline-nya ada di 1856. Dan sekarang kondisinya dia sudah breakout nih, sudah breakout di 1884 dan closing-nya tadi malam juga di atas, Jumat malam closing-nya atau Sabtu pagi lah ya, Sabtu pagi kemarin, minggu lalu closing-nya berhasil di atasnya 1884 atau 1884. Berarti secara teori kemungkinan dia akan naik. Nah, untuk bentuk pattern pun ini juga Anda juga perlu apa ya, kalau kita melihat menggunakan pattern, cara cepat kita mendapatkan peluang trading dengan menggunakan pattern, itu memang dibutuhkan ketelitian. Nah, jadi kejelian Anda di dalam mencermati suatu bentuk candlestick, apakah ini bentuknya double top, double bottom, atau triple top, triple bottom, atau rising, atau falling, atau descending, atau triangle. Nah, itu memang dibutuhkan kecermatan dan ketelitian di dalam kita melihat pergerakan candlestick ini membentuk pattern apa. Nah, itu memang salah satu trik juga sih, salah satu cara juga, cara cepat untuk kita mendapatkan pattern yaitu tadi kita bisa cara cepat mendapatkan peluang trading, kita bisa menggunakan pattern. Tapi ya itu tadi dibutuhkan ketelitian Anda dalam mencermati bentuk atau pergerakan apa ya, pergerakan candlestick lah ya, pergerakan candlestick seperti ini, seperti itu. Jadi ini juga salah satu cara selain kita pakai indikator atau mungkin pakai RSI juga bisa. Pakai RSI atau mungkin pakai Bollinger juga bisa, Bollinger Band. Yang kalau misalnya market datangnya dari apa namanya turun di bawah di lower band ya kita bisa beli, dia mendekati upper band kita bisa jual. Tapi begitu breakout, nah kita siap-siap nih cut loss. Nah seperti itu. Jadi banyak modal ya, banyak cara untuk kita bisa mendapatkan peluang trading dengan cepat. Yang penting pengetahuan Anda terhadap alat analisa atau indikator yang Anda gunakan itu memang dibutuhkan apa ya, pokoknya Anda menguasai lah ya, menguasai dari indikator yang Anda gunakan lah. Caranya baik gimana sih, cara sell-nya gimana sih? Nah, itu paling enggak Anda harus menguasai.
bentuk pattern juga sama, bentuk candlestick juga sama. Kemudian misalnya price action juga sama. Jadi paling nggak Anda harus menguasai dulu nih, supaya kita bisa lebih cepat untuk mendapatkan peluang trading, atau kita bisa melihat, oh sekarang sinyal buy nih. Oh, baru saya buka 5 menit, ini berarti muncul sinyal sell. Nah, itu seperti itu. Jadi ada kayak semacam apa ya? Tiba-tiba kalau misalnya kita melihat pattern, oh ini ada peluang nih. Nah, kita bisa langsung ambil. Tapi ya jangan lupa, kalau misalnya sudah menemukan buy and sell atau sinyal buy atau sinyal sell, Anda juga perhatikan risk management. Nah, itu sangat penting sekali. Jadi manajemen risiko harus Anda benar-benar kuasai. Kalau misalnya ya kalau kita analisa harga bergerak sesuai dengan analisa kita sih, kita nggak usah cerita lah ya, otomatis profit atau equity atau saldo naik lah ya. Tapi yang akan jadi cerita adalah ketika kita menganalisa open posisi, entry posisi, ternyata harganya berlawanan dengan open posisi kita. Nah, itu yang jadi ceritanya di situ. Jadi apa yang harus Anda lakukan? Apakah Anda cut atau switch, atau Anda cut kemudian diam lihat instrumen yang lain ada peluang atau tidak. Nah, itu bisa Anda gunakan. Jadi paling tidak setelah Anda cepat mendapatkan peluang peluang trading buy atau sell, kemudian ketika setelah entry, nah risk management harus Anda siapkan. Sebelum entry ya, sebelum entry manajemen risiko harus Anda persiapkan dulu. Kalau saya salah arah, apa yang harus saya lakukan? Jangan lupa modal diperhatikan, kemudian jumlah lot. Nah, ini sangat penting sekali. Meskipun misalnya nih modal kita besar, ya benar-benar besar, terus kemudian kita main dengan ugal-ugalan misalnya, kita pakai lot yang besar misalnya. Nah, itu juga kurang kurang bagus juga sih ya. Karena di sini kan keuntungannya memang tinggi sih, tapi kerugiannya juga bisa tinggi kalau kita tidak bisa mengendalikan. Jadi paling enggak gunakanlah jumlah lot ya sekitar maksimal 2% lah ya, atau 3% lah dari modal yang Anda sertakan, seperti itu. Jadi kalau menurut saya banyak cara sih kita untuk mendapatkan cara cepat mendapatkan transaksi, cuman ada satu cara nih nanti yang bentar lagi akan saya share. Gimana nih caranya supaya kita segera ketika kita membuka MetaTrader di pagi hari, langsung kita dapat peluang trading. Nah, caranya seperti itu. Nah, jadi kalau kalau kita sharing, sebenarnya juga yang pakai non indikator maupun yang pakai indikator juga bisa kita melihat peluang tersebut, atau begitu kita buka chart, misalnya kita bukanya setelah bangun tidur, oh ini ada sinyal buy nih, nah itu bisa digunakan seperti itu. Jadi yang jelas pengetahuan Anda juga dibutuhkan, kemudian ketelitian, dan money management psikologis juga penting. Psikologis dalam trading juga dipersiapkan sebelum Anda melakukan entry posisi. Nah, seperti itu. Nah, jadi banyak cara yang bisa kita lakukan untuk kita bisa cepat untuk mendapatkan peluang trading. Untuk kali ini saya akan berbagi satu tips yang salah satu cara juga bagaimana nih cara cepat untuk mendapatkan peluang trading buy atau sell. Kita mengetahui, oh sekarang buy nih, oh sekarang sell. Melalui pattern bisa, melalui indikator bisa, my price action juga bisa, melalui supply and demand juga bisa, support resistance juga bisa, pivot juga bisa. Pivot biasanya kan kadang orang melihat, oh nih market open di bawah pivot, kemungkinan market akan nyentuh. Itu juga berbalik ke pivot misalnya. Ya memang ada pemikiran seperti itu sih. Jadi banyak cara juga, yang jelas pengetahuan Anda cukup lah ya untuk menguasai beberapa strategi. Nah, itu cukup penting sekali. Jadi kalau menurut saya kita memang harus menguasai beberapa strategi, tapi ya tidak harus banyak sih. Beberapa strategi yang kita kuasai dan sudah kita lakukan, sering kita gunakan ketika di akun, kemudian kita coba disiplin. Nah, itu sangat penting sekali. Nah, salah satu cara yang paling cepat untuk mendapatkan peluang trading adalah, nah ini saya mau share nih. Mungkin Anda bisa perhatikan, mau dicatat juga boleh, soalnya saya tidak pakai slide, biasanya saya pakai slide, kebetulan saya nggak bikin slide, langsung saya masukkan ke sini ke MetaTrader, supaya kita lebih enak untuk melihatnya lah ya. Nah, cara seperti ini.
Sebenarnya teknik ini digunakan untuk scalping sih ya, mainnya kecil-kecil. Tapi memang, dibutuhkan tingkat keberanian yang tinggi juga, karena untuk risk-nya pun juga lumayan banyak. Cuman sepanjang saya coba saya track, beberapa minggu terakhir, itu menunjukkan hasil positif. Nah, ini nih yang biasanya cari oleh para trader, menunjukkan hasil positif. Tapi jangan lupa risk management juga harus diterapkan. Caranya seperti ini. Misalnya nih, ini yang lebih cepat sih ya. Selain kita menggunakan pattern, menggunakan indikator, menggunakan price action, menggunakan apa tadi, supply and demand. Jadi banyak cara atau ribuan cara untuk bagaimana cara kita cepat untuk mendapatkan block trading. Yang penting kita menguasai ilmu tersebut atau menguasai strategi tersebut. Nah, itu sangat pentingnya di situ. Nah, salah satu yang cara cepat di sini yang saya share, saya tidak memakai indikator. Jadi saya menggunakan harga tertinggi sama harga terendah. Ini saya pakai time frame H1. Saya pakai time frame H1. Jadi kita melihat harga tertinggi sama harga terendah di jam pertama. Untuk emas, ini khusus untuk di emas ya. Khusus untuk di emas, kalau misalnya mau Anda terapkan di forex juga bisa Anda terapkan, tapi mungkin untuk take profitnya lebih kecil, jadi lebih ke scalping. Jadi mungkin kalau kita bermain 0,1, kalau di forex ya mungkin profit bersih $5, $6 close gitu sih untuk di forex. Nah, untuk yang di emas, jadi kita menggunakan harga tertinggi, informasi dari harga tertinggi, harga terendah di jam pertama. Nah, jam ini ini bulan apa nih? Bulan September. Ini sebagai yang bulan September. Di jam yang pertama, ketika terjadi pergantian candle harian, kemudian jam pertama kan di open nih, XAUSD open 01 lah ya. Jam 01, harga tertingginya di 1968,84, kemudian harga terendahnya 1964,97. Jadi total range jaraknya harga tertinggi dikurangi harga terendah itu sekitar 3,87 poin. Nah, kemudian karena pada jam-jam pertama biasanya market emas itu volatilitasnya sangat tinggi, ada juga yang sideways tapi rata-rata lumayan banyak untuk range-nya. Jadi range di 3,87 Anda tambahkan dengan harga tertinggi 1968,87. Ketika sudah Anda tambahkan, terus ditambahkan dengan 1 poin atau 1,00. Ketemunya adalah 1973,71. Sebenarnya ketemunya 1972,71, tapi saya tambahkan 1 poin. Berarti 1973. Take profit 2 poin di 1975,71. Nah, itu untuk kita pasang buy stop. Setelah candle jam pertama 01 XAUSD terbentuk atau selesai dan menuju ke jam yang kedua. Nah, jam kedua kita pasang limit buy stop. Untuk sell stop, nah sell stopnya berarti harga terendah 1964,97 Anda kurangi dengan range-nya tadi 3,87, berarti ketemunya sekitar 1961,10. Jadi saya turunkan 1 poin, berarti ketemunya 1960, bukan 61, saya pakainya 60, jadi saya turunkan 1 poin. Jadi buy stop saya naikkan 1 poin, sell stop saya turunkan 1 poin. Take profit sama 2 poin. Sebenarnya teknik ini sih biasanya digunakan untuk scalping sih ya, untuk scalping. Tapi ya kalau saya cermati juga lumayan sih untuk kita share pada siang hari ini. Oke, kalau sudah kita pasang buy stop, sell stop nih, sudah kita pasang. Buy stop di 1973,71 dan sell stop terpasang 1960,10. Kalau sudah kita pasang, kita tunggu.
Jika buy stop-nya jadi open, ini kebetulan yang market naik nih ya. Nah, tuh kan. Kebetulan marketnya naik dan mengenai 72. Tek, ini berapa nih? Nah, ini 77. Oh, 72-nya dari sini ya. 70. Nah, 1970 harga tertinggi dan 1967 harga terendah. Kemudian di chart yang ini nah, sampai ke 77, low-nya 67. Low-nya 67. Nah, berarti base stop kita jadi open. Kan? 73.1 kena TP di 75. Ini harga tertingginya ke 77. Jadi low-nya 67 poin open sama dengan low di jam 04. Begitu open sama dengan low dia langsung naik. Dan menyentuh take profit. Berarti dapat 2 poin. Gitu. Jadi syarat yang pertama untuk memasang buy stop adalah Anda hitung dulu harga tertingginya sama harga terendah di jam yang pertama. Candle yang pertama lah pokoknya ya. Candle pertama terbentuk pakai time frame 1 pada hari itu. Pada berarti karena sekarang masuk musim dingin, jam pertama XAUUSD itu jam 6. Jam 6 berarti setelah jam 6 1 jam berikutnya jam 7. Nah, setelah jam 7 jam 6 sampai jam 7 itu terbentuk. Setelah itu jam 7 lebih 1 menit Anda cek harga tertinggi sama harga terendah, kemudian Anda bentuk range, setelah itu Anda pasang buy stop. Buy stop berarti range-nya 3.87 ditambahkan dengan harga tertinggi. Plus ditambah 1 poin. Karena apa? Karena di saat jam pertama itu biasanya spread-nya kan agak lebar. Nah, jadi kita agak sedikit kasih perpanjangan lah ya istilahnya. Perpanjangan 1 poin lah, 1 poin ke atas. Tambah 1 poin. Kalau sudah buy stop-nya sudah terpasang, sebenarnya kepasangnya 1972.71, tapi saya naikkan 1 poin, berarti 1973.71. Take profit 2 poin. Kemudian untuk sell stop, berarti harga terendah Anda kurangi dengan range-nya tadi. Ketemunya berarti 1961.10. Kita turunkan 1 poin, berarti 1960.10. Take profit 2 poin. Karena ini sebenarnya teknik scalping sih ya, teknik scalping. 2 poin. Kalau sudah, jika salah satu open, satunya cancel, gitu. Ya sebenarnya sih bisa kalau kita biarkan buy stop-nya misalnya open nih, terus jadi open buy, kemudian kena TP des hilang. Sell stop-nya kan masih kepasang. Kita biarin sampai besok pagi. Nah, itu kalau seperti itu kita gambling, kita 50-50. Sebenarnya untuk aturan mainnya sih harusnya di cancel. Nah, lebih baik Anda cancel, besok kita cari lagi. Tapi kalau misalnya Anda ingin membiarkan, kalau pas kebetulan marketnya bolak-balik, kita bisa dapat 2 kali nih. Kalau bolak-balik, tapi kalau nggak bolak-balik ya resiko tanggung penumpang biasanya gitu. Nah, lebih baik di cancel, aturnya di cancel. Jadi salah satu open, entah itu buy stop-nya jadi open atau sell stop-nya jadi open posisi, satunya kita cancel. Kalau misalkan ATP ya sudah, satunya kita cancel. Dapat cuma 1 kali seri. Itu. Kalau ada yang nggak jelas silakan ditanyakan, bisa ketik di kolom chat ya. Nah, kolom chat. Jadi opennya cuma sekali. Nah, syarat yang kedua nih, ada yang no trade. Nah, syarat yang kedua range harus lebih dari 2.90. Kalau di bawah 2.90 kita nggak usah transaksi. Nah, contohnya pada tanggal ini, tanggal 3 September ini ya. Harga tertinggi, nah ini, harga tertinggi di 1942.30, harga terendah di 1939.49. Kita kurangi range-nya ternyata cuma 2.81. Nah, kalau 2.81 berarti kita tidak bertransaksi. Jadi range-nya minimal paling sedikit itu 2.90.
22,90. Seperti itu. Kalau kurang dari itu ya kita no trade. No trade SLUSD lah ya. SLUSD no trade. Nah, kemudian tanggal 4. Nah, ini tanggal 4 sama. Kita tambahkan harga tertinggi 1932,87, harga terendah 1929,41. Kita kurangi, range-nya ternyata menghasilkan 3,46. Nah, 3,46 kita tambahkan dengan harga tertingginya 1932,87 kita kurangi dengan 3,46. Ketemunya kan 36, 1936,33. Kita tambahkan 1 poin, berarti 37. Saya stopnya berarti 1929,41 dikurangi dengan range-nya 3,46, ketemunya 1925,95. Tapi kita turunkan 1 poin. Kalau buy stopnya dinaikkan 1 poin, kalau sell stopnya kita turunkan 1 poin. Sama. Berarti sell stopnya ketemunya 1924,95. Terus harga naik. Kena buy-nya ya. Menit ke berapa nih? Ini menit ke-3, jam ke-3 waktu server, jam 8 pagi, jam 9 sudah kena PP. Selesai. Ke poin. Tanggal 7 September no trade karena jaraknya terlalu lebar dan setelah itu marketnya nggak nyampe, buy stopnya nggak nyampe, sell stopnya nggak nyampe, jadi no trade. Meskipun sudah kita pasang ya, kita pasang ya. Untuk pemasangan seperti ini maksimal jam 10 lah, 10 malam. Jam 22 WIB atau kalau waktu server berarti 22 dikurangi 5, 17, jam 17 waktu server. Jadi jam 10 malam kita cancel. Kalau misalnya nggak kena semuanya. Nanti pagi jam 7 kita pasang lagi. Kalau musim dingin jam 7 pagi kita pasang. Kalau musim panas nanti setelah bulan September kita pemasangannya buy stop, sell stop itu jam 6 pagi. Karena kalau yang kalau yang musim panas itu kan opennya emas XAUSD kan jam 5. Sekarang musim dingin dia opennya jam 6. Berarti lebih molor 1 jam. Nah, ini untuk September seperti ini. Jadi pemasangannya pertama di jam yang pertama Anda pakai time frame H1 1 jam supaya gampang untuk kita mengontrolnya. Kemudian Anda cek harga tertinggi sama harga terendah jam pertama itu untuk pergerakan saham USD pada hari itu antara jam 6 sampai jam 7 maksudnya. Jadi setelah jam 7 lebih 1 menit Anda cek harga tertingginya dari jam 6 pagi sampai jam 7 pagi ini berapa nih. Kemudian Anda cek harga terendahnya berapa. Kemudian Anda kurangi. Setelah ketemunya range-nya berapa? Misalnya range-nya ketemunya 2,98 misalnya seperti yang ini. 2,98. Setelah ketemunya range-nya 2,98 jaraknya harga tertinggi sama harga terendah. Harga tertinggi 1931,31 Anda tambahkan dengan range-nya 2,98. Berarti ketemunya kan 1934,29. Anda tambahkan 1 poin. Berarti 1935,29. Berarti ditambahkan 1 poin. TP-nya berarti 35 tambah 2, 37. 1937,29. Kemudian sell stop-nya. Nah, sell stop berarti harga terendah 1928,33 Anda kurangi dengan range-nya 2,98. Nah, setelah Anda kurangi ketemunya 1925,35 Anda turunkan 1 poin. Nah, setelah Anda turunkan 1 poin ketemunya 1924,35. Take profit 1922,35. 2 poin. Kena setelah sell stop-nya jadi open, buy stop-nya Anda cancel. Jadi Anda sering-sering ngecek lah ya. Ini soalnya teknik dari salah satu teknik scalping.
berdasarkan waktu dan berdasar penggabungan waktu sama harga tertinggi sama harga terendah pada jam pertama. Plus scalping. Kemudian untuk no trade minimal jaraknya harus, nah seperti ini nih. Ini range-nya cuma 2,70. Berarti kita no trade. Minimal range-nya itu 2,90. Nah, begitu 2,90 kita, kalau di bawahnya 2,90 ya kita no trade. Kita nggak usah transaksi. Tapi kalau lebih dari 90 ya kita bisa pasang. Nah, ini no trade ini kecil soalnya. Kemudian tanggal ini 14, nah, ini dapat. Ini tanggal 15 terlalu kecil 1,46 di bawah 2,90, jadi kita tidak pasang buy stop sell stop. Berarti libur lah ya. Nah, ini tanggal September, ini juga kecil-kecil ini beberapa hari ini. 1, 2, 3, 4 hari kerja, 4 hari running. Marketnya dalam range sempit terus pada jam pertama. Jadi tidak masuk syarat untuk kita open, syarat untuk kita pasang buy stop sama sell stop karena di bawah 2,90. Kalau di bawah 2,90 ya kita tidak pasang buy stop sama sell stop. Nah, jadi seperti itu. Ketika jam pertama jam 7 pagi, ketika ada bangun tidur, jam misalnya nih bangun tidur misalnya kata jam setengah 7 lah ya, jam 7 kita lihat chart, oh ini sudah terbentuk, nah kita lihat nih gitu kan. Ini pokoknya syaratnya itu jam pertama range-nya Anda cek, kemudian Anda tambahkan dengan harga tertinggi untuk buy stop, tambahkan 1 poin, kemudian untuk sell stop berarti harga low dikurangi dengan range, turunkan 1 poin lagi. Kalau buy stopnya ditambahkan 1 poin, kalau sell stop berarti dikurangi 1 poin. September habis, no trade ini nggak nyampe ya, karena di menit yang pertama, di jam yang pertama range-nya terlalu lebar nih, 9 poin. Jadi kita nggak bisa opening. Nah ini terlalu lebar ya, jaraknya panjang sekali. Setelah itu dia lebih ke cenderung sideways. Terus kita cek untuk September ini selesai. Terus ini Oktober, awal Oktober juga 2,88, masih kurang sedikit. Jadi kita nggak open. Kalau misalnya open pun juga dapat sih harusnya nih tiba ya. Buy stopnya dapat lah. Ini harganya ini naik. Tapi karena sesuai aturan kita nggak open 2,88, minimal 2,90. Kemudian tanggal 2-nya dapat 3, 4, 1,79 tidak trade, ini tanggal 6. Tanggal 3 enggak ada, tanggal 2, tanggal 5. Tanggal 6 enggak trade karena range-nya kecil, cuma 1,79. Terlalu tipis lah ya. Ditambahkan 1 poin pun juga cuman baru 2,79 kan, berarti kan kurang dari 2,90. Berarti terlalu kecil, jadi enggak open, tidak memenuhi syarat lah ya untuk pasang buy stop sell stop. Tanggal 8 lebih kecil lagi 1,46, jadi enggak no trade. Tanggal 9 dapat, 12 dapat, kemudian 13 kecil lagi. Di jam yang pertama cuma 1,66, kemudian hari berikutnya tanggal 14 juga sama 1,41. Nah, no trade jadinya. 15 dapat sell-nya di open, begitu sell-nya open, buy stop kita cancel. Jadi satu posisi saja. No trade. Ini tanggal 19 dapat 20 no trade 1,66, sangat kecil sekali. Terus 21 range-nya 3,23, memenuhi syarat kita ambil pending order. Nah, terus yang tanggal 26, nah 26 ini ternyata jam yang pertama itu membentuk range yang sudah lebar, 12 poin. 12 poin
46. 12,46. Nah, 12,46 nih setelah kita tambahkan harga tertingginya ketemunya 1915,87, kita tambahkan 1 poin berarti 1916. Nah, 1916,67. Ini tertingginya cuman sampai di 1908. Berarti nggak nyampe 1916-nya nggak nyampe. Gitu kan. Kemudian harga sell stopnya berarti harga terendahnya 1891,03, kita kurangi dengan 12,46. 12,42. Ketemunya 1878,61, kita turunkan 1 poin berarti di 1877,61. Dan nggak nyampe. Berarti kita no trade. Padahal kita sudah pasang tapi nggak no trade. Terendahnya cuma sampai di 93. 93. Setelah 91 jam pertama tidak kita hitung. Kita cari low baru di sell stopnya ternyata nggak nyampe. Berarti ini no trade. Nah, kita katakan no trade. Meskipun sudah kita pasang tapi setelah jam 10 kita tunggu, 10 malam kita tunggu, jam waktu server ya 17.00 nggak open ya kita cancel. Maksimal jam 17.00 waktu server. Waktu MetaTrader ya, MetaTrader itu kalau nggak nyampe buy stop sell stop kita cancel. 27 Oktober no trade. Ini 28 selnya yang open. Kemudian 29 cuman 2,72 jadi no trade. Oktober akhir 30 buy yang dapat awal November tanggal 2, tanggal 3 November ini cuma 1,61 jadi tidak memenuhi syarat untuk kita untuk trading karena cuma 1,61. Nah, kalau saya akumulasi, kalau saya bikin ke Excel tuh hasilnya seperti ini yang selama 2 bulan terakhir. Ini saya share untuk Excel-nya nanti para YouTuber nanti bisa cek lah ya, nanti bisa cek sendiri di bulan Agustus, bulan Juli, Juni juga bisa cek. Nah, saya seperti ini nih. Jadi di bulan September memang karena ini tekniknya memang untuk scalping, jadi tadi saya rekap di sini tanggal bulan September itu totalnya ada 26 poin, lumayan tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi ada 13 kali tambah 2 poin, 1 kali 1 open kan 2 poin nih, berarti 26 poin. Ya kalau 0,1 lumayan lah ya, $260 lah ya per bulan. Kemudian di Oktober ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tambah 11 kali 2, 22. Ya, 22 kali 0,1 berarti ya $220. Lumayan. Syaratnya cuman itu tadi, Anda lihat jam pertama di emas, khusus di emas ya USD. Oh ya ini bulan November. Bulan November 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baru 8 kali 2 berarti 16. 16 kalau kita bermain kita open 0,1 berarti ya $160. Tanggal 13 no trade. Tanggal ini yang hari ini masih open ya, masih open posisi, masih belum kena take profit. Kita masih dekat ke sini. Nah, seperti itu. Jadi silakan Anda cek, kalau misalnya Anda mungkin ragu silahkan coba dulu di akun supaya Anda tahu dulu, paham, kemudian sambil buat record juga, record transaksi Anda. Setelah itu baru Anda sudah paham, baru Anda gunakan untuk real akun. Seperti itu. Jadi yang pertama gunakan jam pertama, Anda lihat harga tertinggi, harga terendah, kemudian Anda cek range-nya berapa, setelah itu ini saya lagi. Setelah itu ketika range-nya sudah terbentuk,
Kemudian Anda tambahkan harga tertinggi dengan range. Contohnya yang ini nih, tanggal ini ya. Tanggal 6 September. Range-nya misalnya 5,08. Harga tertingginya 1949,16. Nah, Anda tambahkan. Setelah ditambahkan ketemunya 1954,24. Anda tambahkan 1 poin. Berarti 54 tambah 1 poin berarti 55. 1955,24. Yang ditambahkan di depan koma ya, bukan di belakang koma. Jangan salah. Jadi yang ditambahkan di depan koma. Ketemunya 54,24. Take profit. Oh, sorry, ini take profit ini salah nih. Salah cetak, ini 7 bukan 1. Nah, gini maksudnya. Kemudian yang terendah, yang terendah. Ya, harga terendah low-nya 1944,04, Anda kurangi dengan 5,08. 1944,08 dikurangi range-nya 5,08. Ketemunya 1939,00. Anda turunkan 1 poin. 39 turun 1 poin berarti 38. 38,00. Take profit 36. Kemudian kalau range-nya kurang dari 2,90, Anda nggak usah pasang, nggak usah ambil pending order buy stop sell stop. Tapi kalau lebih dari 2,90 atau 2,90, Anda silakan pasang pending order buy stop sama sell stop sesuai aturan yang tadi. Take profit 2 poin. Oke, ini juga salah satu cara cepat untuk kita mendapatkan peluang trading juga. Selain tadi kita lihat pattern, kita lihat memakai indikator, banyak sekali indikator, ribuan indikator. Ada RSI, ada moving average, ada stochastic, Bollinger, parabolic, itu banyak sekali. Itu bisa Anda gunakan untuk melihat cara cepat kita ketika kita buka MetaTrader. Oh, ini sudah ada peluang. Oh, ternyata belum. Nah, itu juga bisa gunakan untuk kita lebih cepat mau cari peluang trading. Apalagi di pagi hari. Nah, di sesi perdagangan Asia yang kalau pergerakan forex sih di sesi Asia lebih cenderung sideways lah ya, tapi nggak mesti juga sih. Kalau misalnya dari China mengeluarkan data ekonomi ya harga akan bergerak. Ataupun Australia mengeluarkan data ekonomi juga market pun akan berfluktuatif atau bergerak naik turun. Nah, seperti itu. Jadi banyak banyak cara sih ya untuk kita mendapatkan peluang di pagi hari. Nah, salah satunya yang tadi saya share berdasarkan waktu, kemudian berdasarkan harga tertinggi, harga terendah, habis itu kita memanfaatkan pending order, buy stop sama sell stop. Nah, seperti itu. Jadi saya rasa gampang sekali. Nanti silakan Anda coba, Anda praktekkan dulu di demo akun. Bagi Anda yang belum memiliki demo akun, saat ini mungkin lagi lihat tayangan kami di Klik Meeting maupun di live streaming YouTube. Kalau ingin coba MetaTrader 5 GB Invest, bisa langsung masuk atau daftar di website gkinvest.co.id, atau Anda bisa menghubungi tim marketing atau tim sales dari GK Invest Cabang Semarang. Itu bisa dibantu. Kemudian kalau misalnya sudah bikin demo akun, nah Anda coba dulu nih teknik yang tadi saya ajarkan. Setelah Anda coba, Anda terbiasa, oke, hasilnya lumayan, nah baru Anda masuk ke real account. Kalau masih belum lumayan, nanti cek dulu nih, apakah terlalu dekat jaraknya, karena minimal 2,90 untuk pemasangan limit ya. Jangan salah, 2,90 itu untuk pemasangan limit. Kurang dari 2,90 kita nggak perlu pasang limit karena jalannya terlalu dekat atau terlalu kecil. Apalagi tadi yang beberapa hari sampai 1 poin berapa itu kan, jadi terlalu pendek lah ya untuk kita pasang buy stop sama sell stop. Baik, untuk edukasi untuk siang kali ini saya rasa cukup sampai di sini. Seperti itu yang bisa saya share pada siang hari ini. Kalau misalnya Anda mungkin belum paham atau baru bergabung di channel kami, silakan lihat tayangan ulang di channel YouTube GK Invest Cabang Semarang. Di situ cari judulnya yang
sama seperti saat ini, cara cepat mendapatkan peluang trading. Oke, saya rasa, cukup. Jangan lupa, Anda tetap pelajari risk management, kuasai strategi, kemudian psikologis Anda juga dipersiapkan sebelum Anda melakukan entry posisi dan selalu mencoba dulu di demo akun. Supaya apa? Supaya Anda terbiasa dan Anda mengerti mengenai strategi yang sudah Anda pelajari. Tentunya di situ. Oke, saya Rudi Oktrianto, mohon undur diri. Kita ketemu lagi di acara edukasi online berikutnya hari Kamis. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, kemudian jaga jarak. Salam profit, selamat sore dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.